Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ramadhani dengan nomor NIM 11230183000044. Saya dari kelas PGMI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dan isu-isu global. Kesadaran perspektif adalah keadaan di mana seseorang mengetahui benar suatu pandangan. Dalam menilai dan melihat sesuatu di dunia ini, ada banyak macam pendapat yang berbeda-beda. Kesadaran perspektif dalam sosial erat kaitannya dengan perspektif global. Dengan kata lain, perspektif global merupakan suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Dimensi perspektif global. Yang pertama, ada afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi dalam pengembangan suatu bangsa dan negara. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Beberapa manfaat perspektif global. 1. Meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik dan peserta didik bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah. 2. Menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga bisa mengikuti perkembangan dunia, terutama di perkembangan iptek. Yang ketiga, berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala dapat ditanggulangi dengan berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepedulian terhadap perkembangan dunia. Tujuan perspektif global yaitu mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka anggota dari masyarakat dunia. Dan yang ketiga, seseorang harus diberikan pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global. Berikut pokok-pokok permasalahan global. 1. Kesehatan. Contohnya yaitu COVID-19. Yang kedua ada lingkungan dan sumber daya. Contohnya ada deforestasi serta penggundulan hutan. Yang ketiga, kemiskinan. Contohnya terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang keempat, ada demokrasi. Contohnya liberalisasi politik sebagai tuntutan global yang digulirkan bangsa Indonesia ditandai demokratisasi segala bidang. Yang kelima, ada HAM. Contohnya penggeseran nilai dan norma yang mengatur HAM di berbagai negara. Yang keenam, ada pembangunan. Contohnya pola hidup konsumtif. Yang ketujuh, ada imigrasi dan pengungsian. Contohnya perbedaan budaya antara penduduk asli dengan pendatang. Yang ke-8 ada terorisme. Contohnya perluasan jaringan Al-Qaeda. Yang ke-9 ada korupsi. Contohnya melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial. Ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Globalisasi perlu didukung oleh kesepakatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan saling ketergantungan antar negara. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, adanya pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaharuan dan inovasi dalam struktur, isi dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama menunjukkan globalisasi. Unsur-unsur perspektif global. 1. Penduduk dunia merupakan elemen penting yang menjadi subjek utama munculnya isu-isu global. 2. Lingkungan menjadi wadah atau tempat di mana penduduk dunia saling berinteraksi sehingga muncul isu global.
Yang ketiga, ada iptek sebagai sarana utama dalam mendorong penduduk dunia dalam mengetahui berbagai isu global. Isu dan permasalahan global beserta lingkungan yang dapat merasakannya. 1. Kesehatan, seperti hepatitis akut pada anak, gagal ginjal akut, polio. 2. Lingkungan dan sumber daya, seperti polusi, perubahan iklim, dan penipisan sumber daya alam. 3. Kemiskinan, seperti malas kerja, kualitas kesehatan buruk, tingkat pendidikan rendah. 4. Demokrasi, seperti masalah krusial, media sosial, dan kemunduran. 5. HAM, misal seperti turunnya indeks demokrasi Indonesia. Publik perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. 6. Emigrasi, seperti COVID-19 mendorong penghentian bersejarah terhadap mobilitas global. Peran migran sebagai pekerja penting menjadi sorotan saat krisis kesehatan masyarakat global. 7. Terorisme, ledakan bom terjadi di gereja-gereja, bom Bali 1, bom JW Marriott, dan Ritz Carlton L. Di sini, saya akan mengambil pokok-pokok masalah global dari isu-isu permasalahan yang ada di Palestina. Jadi, mari kita simak video berikut. Jumlah korban tewas akibat serangan balasan Israel ke jalur Gaza bertambah. Semula serangan itu menewaskan 190 orang Palestina dan meningkat menjadi 232 orang. Tak hanya korban tewas, sebanyak 1.700 orang lainnya terluka akibat serangan itu. Saat ditanya mengenai serangan itu, juru bicara militer Israel mengakui pihaknya telah menyerang sasaran di Gaza dari udara. Israel menyebut serangan itu sebagai operasi pedang besi. Jet tempur Israel menggempur 3 gedung bertingkat di Gaza pada Sabtu. Akibatnya sebanyak 10 lantai dari bangunan-bangunan itu runtuh. Sebelumnya Hamas menyerang Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Juru bicara militer Israel, Jonathan Conricus, juga mengatakan melalui sebuah briefing yang ia terima pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi, pertempuran itu terus berlanjut di bagian selatan negara itu semalam. Ia menyebut situasi Israel kini masih belum sepenuhnya terkendali pasca diserang Hamas. Saat serangan itu, Hamas pergi dari rumah ke rumah untuk mencari warga sipil Israel. Aksi Hamas itu menewaskan 250 warga Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjanjikan dukungan yang kuat untuk Israel. Biden mengaku telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai dukungannya itu. Menurut Biden, serangan Hamas ke Israel adalah tragedi yang mengerikan pada tingkat kemanusiaan. Oleh karena itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memastikan akan memasok bantuan untuk Israel sesuai kebutuhannya. Bisa dilihat dari video tersebut bahwa Palestina sampai sekarang masih diserang Israel. Jadi, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, penyerangan Israel ke Palestina bermula pada tanggal 5 Juni 1967, penyerangan kedua pada tanggal 28 September 2000, dan masih banyak lagi penyerangan-penyerangan lainnya Israel terhadap Palestina. Dan kini, keadaan warga Palestina sering kali terkait dengan kompleksitas konflik di wilayah tersebut.
banyak warga Palestina menghadapi tantangan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan ketidakpastian keamanan. Selain itu, isu-isu terkait pengungsi juga menjadi bagian penting dari kenyataan mereka. Situasinya bisa berubah seiring perkembangan konflik dan perubahan politik di kawasan tersebut. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik panjang dan rumit yang melibatkan klaim sejarah, agama, dan wilayah di Timur Tengah. Inti konflik berpusat pada perselisihan antara Israel dan orang Palestina terkait tanah, sumber daya, dan hak-hak politik. Isu utama melibatkan status Yerusalem, hak kembali bagi pengungsi Palestina, pembentukan negara Palestina, dan keamanan Israel. Konflik ini telah menciptakan ketegangan regional dan dampak humaniter dan signifikan. Dengan serangkaian peristiwa dan perundingan selama beberapa dekade, upaya damai telah dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk upaya mediasi internasional, tetapi solusi yang memuaskan belum tercapai. Berikut beberapa dampak akibat penyerangan dari Israel terhadap Palestina. 1. Pengusiran warga Palestina. 2. Pembunuhan massal warga sipil. 3. Banyak bangunan yang hancur. 4. Memicu peperangan yang lebih luas. 5. Pemboikotan. 6. Terjadi invasi yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.